Teori politik itu penting sepanjang masa. Karena apa? Karena mahasiswa itu selalu diminta untuk bisa menjawab, bisa menjelaskan, bisa mencari solusi. Saya mengikuti para filsuf politik ya, atau para filsuf umumnya. Karena filsuf itu tidak bisa dipilah-pilah, oh ini filsuf politik, ini filsuf sosial, kita ngomongnya aja satu, filsuf. Para filsuf itu selalu mempertanyakan, mengapa pemerintah, terutama penguasa, selalu membutuhkan legitimasi atas kuasa politiknya. Mengapa negara, mengapa pemerintah, mengapa aktor politik perlu memperoleh pengakuan atas otoritas politik yang dipegangnya. Apa artinya kebebasan? Apa artinya pemerintah? Apa artinya negara? Apa artinya masyarakat? Apa artinya kedaulatan? Mengapa kekuasaan itu ada di tangan elit politik? Kenapa kekuasaan tidak ada di tangan rakyat? Rakyat yang punya kuasa, tapi rakyat punya kedaulatan. Pertanyaan-pertanyaan mengapa harus ada keadilan, mengapa keadilan harus perjuangkan, dan mengapa pemerintah sulit untuk mewujudkan keadilan. Ada apa? Ini semua bukan ada pada masa kini, ini ada pada masa sebelum Masehi. Oleh karena itu, teori politik itu penting sepanjang masa. Karena apa? Karena mahasiswa itu selalu diminta untuk bisa menjawab, bisa menjelaskan, bisa mencari solusi. Solusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan, solusi dalam bentuk analisis kritis. Oleh karena itu, ketika kita bicara teori politik, berarti Anda semua tidak sekedar mempelajari pemikiran-pemikiran politik masa sebelum Masehi sampai kontemporer, tapi juga Anda diminta untuk bisa mengkritik teori. Anda bisa menjabar teori. Mengapa teori ini tidak relevan lagi digunakan untuk menjelaskan misalnya gerakan saat ini, gerakan mahasiswa, gerakan perempuan, gerakan civil society. Tapi mengapa teori yang lama seperti karya klasik dari Plato, Thomas Hobbes, John Locke, Aristoteles itu bisa digunakan untuk menjelaskan dan mempelajari kecenderungan-kecenderungan dari pemerintah, dari penguasa, dari rakyat. Oleh karena itu, ya, ini menjadi penting bagi Anda semua ketika belajar teori politik, berarti Anda mempelajari pemikiran para filsuf. Anda akan diajak untuk mengenal pemikiran-pemikiran para filsuf itu, pemikiran yang disebut pemikiran normatif. Pemikiran-pemikiran normatif tidak hanya selalu dihubungkan dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai moral, seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, demokrasi, tapi kita juga belajar teori-teori empiris. Saya akan ngajak Anda untuk berpikir kritis, mempertanyakan mengapa ideologi dominan itu ada, mengapa sistem ekonomi dominan ada, mengapa kami kapitalis yang maju, sosialisme tidak ada, tidak maju. Mengungkap, kita juga akan mengungkap bekerjanya ketimpangan struktur kekuasaan. Kenapa kekuasaan harus ada di tangan segelintir minoritas yang dalam ilmu politik atau dalam sosiologi disebut elit politik. Kenapa dalam struktur harus ada elit? Lalu ditanyakan juga oleh si Robert Michel, kenapa struktur kekuasaan itu dikuasai oleh para oligark? Kenapa struktur organisasi selalu bersifat oligarkis?
saya akan mengajak Anda dalam teori politik itu seperti itu. Nah, selain Anda bicara berpikir kritis, berpikir normatif, berpikir prediktif, saya juga ajak untuk bisa berpikir kontekstual. Sejak 2024, setelah selesai pemilu serentak, memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR, DPRD, DPD, setelah itu peristiwa-peristiwa politik banyak yang tidak sesuai dengan cara berpikir normatif. Kita ngomong demokrasi, sampai menerapkan pemilu di tingkat pemerintahan subnasional terendah yaitu desa. Lalu sekarang orang bertanya, pentingkah pemilihan kepala desa? Pentingkah pemilihan bupati? Apa memang kepala daerah harus dipilih melalui mekanisme demokrasi? Toh pada akhirnya di ujung mereka juga adalah oligarki. Jadi kita belajar teori politik itu banyak ya, banyak manfaatnya. Dan tentu saja Anda semua di sini harus bisa menempatkan gagasan politik dalam konteks yang historis, konteks budaya, konteks sosial, konteks politik, konteks ekonomi. Karena dalam konteks-konteks itulah kita bisa menginterpretasi isu-isu itu sesuai dengan zamannya. Kalau Anda pengen meneliti, ya, melihat isu-isu yang ada pada tahun 1900-an atau pada masa pemerintahan Orde Lama, kepemimpinan Soekarno, kita harus lihat kenapa ada Nasakom, gitu. Nasionalisme agama komunis. Kenapa ada Partai Komunis Indonesia saat itu? Ada apa? Konteks kita masukkan. Di situ ada pemikiran-pemikiran yang berkembang di mana negara Indonesia lagi dalam proses nation building dan nation state. Membangun bangsa, membangun lembaga, lembaga mana yang mau diadopsi, model negara mana yang mau dicontoh, demokrasi mana yang mau kita praktekkan, kebijakan apa yang bisa menjamin kehidupan rakyat, supaya rakyat bisa sejahtera. Karena ketika dalam masa kolonial tidak adanya keadilan, tidak ada yang namanya kesejahteraan. Begitu kita merdeka, mimpi pemikiran-pemikiran dari para filsuf diadopsi bahwa ketika negara itu sudah ada, maka jangan lupakan nilai-nilai normatif sebagai acuan kebijakan pemerintah itu. Apa itu? Keadilan. Apa itu? Kebebasan. Apa itu? Kesetaraan. Apa itu? Demokrasi. Jangan ada lagi diskriminasi, jangan ada lagi eksploitasi, jangan ada lagi penjajahan yang menyebabkan manusia teralienasi. Jangan sampai manusia warga negara menjadi apolitis, cuek dengan politik, cuek dengan negaranya. Ya, itulah ya manfaat kita belajar teori politik. Jadi saya dalam pertemuan pertama ini, saya mengajak Anda untuk berkenalan dulu dengan teori politik jenjang S2, magister, pasca sarjana, dalam bahasa lainnya, karena Anda sudah tidak lagi undergraduate, tapi Anda sudah postgraduate, maka titik tekannya, fokusnya, saya mengajak 3 aspek penting dalam belajar teori politik, yaitu berpikir normatif, kritis, dan kontekstual. Lalu saya juga akan mengajak Anda semua, mahasiswa ilmu politik S2 ini, untuk memahami dimensi-dimensi teori politik. Kalau kita bicara tentang teori normatif, berarti kita mau nggak mau harus tahu inti pemikiran para filsuf. Mulai dari Plato. Bagaimana Plato mengkonstruksi tentang keadilan. Bagaimana Aristoteles juga mengkonstruksi keadilan. Itu jangan dianggap tidak ada.
itu dalam kategori ilmu politik termasuk dalam jenis teori yang disebut teori normatif. Melibatkan nilai-nilai ideal, nilai-nilai yang seharusnya. Ya, nilai-nilai yang seharusnya ini menjadi acuan kebijakan supaya pemerintah itu mendapat legitimasi atas pemerintahannya, atas kekuasaan yang dijalankan, atas mandat yang diberikan oleh rakyat. Ternyata yang kelupaan berpikir secara normatif itu banyak. Anda, saya, oleh para filsuf itu dianjurkan berpikir normatif. Ayo Mina, kalau mau ketika jadi pemimpin politik, jangan lupakan kamu membuat kebijakan keadilan. Meminimalkan penderitaan. Itu kata John Stuart Mill atau kata Immanuel Kant. Tapi saya lupa. Saya asik aja menimbun kekayaan, memperkuat konsolidasi pertemanan, persahabatan, perkoncoan. Ya kan? Jadi, kalau Anda ingin membuat keadilan, merealisasi cita-cita bangsa, kita teriak-teriak dulu perang minta merdeka ya, para founding fathers kita. Ternyata begitu kemerdekaan diambil, kita perjuangkan, kita merdeka dengan proses yang sangat panjang, dengan KMB, dengan perjanjian Renville. Ternyata kita lupa dengan acuan pemikiran dari para filsuf. Oleh karena itu, saya kalau di kelas ini, karena ini saya tidak punya alat ya, punya papan. Semua ini seperti garis. Ketika kita ngomong garis, garis lurus seperti penggaris. Dari Plato sebelum Masehi, kita masuk ke zaman kemerdekaan, ya. Lalu zaman kemerdekaan, kita merdeka. Dalam merdeka, kita harus noleh lagi ke belakang. Bagaimana kita menjalankan masa depan? Acuannya, kita baca buku Plato. Kita baca bukunya Aristoteles. Kita baca buku Republik, kita baca buku politik yang dihasilkan oleh mereka. Ada apa? Gagasannya apa sih? Intinya, sambil intinya aja, pemimpin itu harus bisa menciptakan keadilan. Jangan ada diskriminasi, jangan ada eksploitasi, jangan ada penderitaan, jangan ada kesengsaraan. Nah, ketika kita melihat banyak ketimpangan, ketika kita melihat ada ketidaksetaraan, ketika kita melihat ada kebebasan yang dibelenggu, ketika kita melihat kerakusan para elit, ketika kita melihat demokrasi dibengkok-bengkokkan jalannya oleh penguasa yang kita pilih, yang kita beri mandat melalui kontrak sosial dan kontrak politik, maka di situ Anda sudah mulai berpikir kritis, mempertanyakan, para elit, kami ini ngapain sih? Kami ini membuat undang-undang untuk siapa sih? Kami ini membuat kebijakan untuk siapa? Untuk saya. Tapi kalau untuk saya kok begini? Kamu membangun, tapi kamu melakukan penggusuran. Itulah. Kamu membangun perkotaan, ingin menyulap kota seperti negara-negara kota di barat. Ini kampung saya. Karena kamu obrak-abrik perkampungan saya. Itu yang kita lihat sehari-hari. Elit nggak segan-segan selalu berhadapan vis-a-vis dengan masyarakat. Elit berhadapan dengan rakyat. Elit berhadapan dengan manusia-manusia kritis. CSO, NGO, LSM. Investor juga berhadapan dengan rakyat. Lalu di mana kedaulatan rakyat? Di mana kuasa rakyat? Disitulah saya mengajak Anda berpikir kritis, mempertanyakan ideologi yang ada saat ini sebenarnya ideologi apa? Ternyata ideologinya adalah kapitalisme. Ideologi-ideologi yang berjalan sekarang ini adalah ideologi yang banyak merugikan masyarakat. Lalu kita bercerita,
Kalau saya ingin menjelaskan bahwa rakyat selalu yang menjadi objek kekerasan, objek kebijakan, objek politik, objek kekuasaan, berarti kita harus bisa menjelaskan struktur kekuasaan ini sebenarnya modelnya seperti apa. Oh, lalu kita bisa ngomong kan? Yang Anda omongkan, yang saya sampaikan, ini sebenarnya adalah teori. Struktur kekuasaan atau kekuasaan real sekarang ini dipegang oleh oligarki. Anda bisa ngomong itu teori sebenarnya, itu sudah teori.